Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ananda semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai persilangan monohibrid dominan. Nah, persilangan monohibrid dominan ini adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan satu sifat beda dan gen yang dominan. Artinya sifat yang muncul lebih banyak daripada sifat yang lain. Nah, itu yang disebut dengan dominan. Jadi yang monohibrid ini dua individu sejenis, maksudnya adalah jenis spesies yang sama, manusia dengan manusia, hewan tumbuhan dengan kambing dengan kambing, sapi dengan sapi. Itu yang dimaksud dengan sejenis, bukan sama jenis kelaminnya, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, jantan dengan jantan, betina dengan betina, bukan seperti itu. Tapi dengan yang satu jenis spesiesnya. Nah, di sini kita ambil contohnya untuk yang dipersilangkan adalah tanaman. Dengan satu sifat bedanya kita ambil sebagai sifat beda adalah sifat batang yang tinggi. Nah, kita akan mencoba melakukan persilangannya. Parental kita ambil T besar lambang untuk batang tinggi, disilangkan dengan T kecil lambang untuk batang yang rendah, di mana batang tinggi adalah dominan. Dialah yang akan lebih banyak muncul ketika persilangan dilakukan. Jadi setiap muncul T besar akan bersifat dominan. Hasil dari keturunannya batangnya akan tinggi ketika si T besar ini muncul. Nah, bagaimana dengan T kecil? Nanti kita lihat seberapa banyak dia yang akan muncul, si T besar dan T kecil ini. Nah, kita lakukan persilangannya. Kita tentukan gametnya. Gamet ini adalah sel yang melakukan proses reproduksi ini. Jadi gametnya di sini sudah jelas ya. Gametnya adalah T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Dilakukan persilangannya. T besar disilangkan dengan T kecil, T besar disilangkan dengan T kecil, T besar disilangkan dengan T kecil, T besar dengan T kecil. Nah, akan menghasilkan filial 1. Filial 1 adalah keturunan yang pertamanya. Keturunan yang pertama kita dapat T besar, T kecil, karena di sini sudah jelas besar dan kecil, hasilnya besar dan kecil. Fenotipnya sifat yang tampak adalah batang tinggi. Kenapa batang tinggi? Karena tadi T besar adalah dominan, jadi yang muncul adalah batang yang tinggi. Sifat yang tampaknya, karena setiap ada T besar, dia dominan, muncul batang tinggi. Nah, itu untuk keturunan satu keturunan saja. Bagaimana dengan F1 ini? Keturunan pertama kita silangkan sesamanya. Tanaman ini kita silangkan sesamanya. F1 ini kita silangkan dengan F1 lagi. Sesama F1. Kita ambil parentalnya. T besar, T kecil disilangkan dengan T besar, T kecil. Fenotip. Batang tinggi dengan batang tinggi. Nah, gamet T besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T besar, jadinya T besar, T besar, T besar, T kecil, jadinya T besar, T kecil. Di sini untuk memudahkan kita melihat seberapa banyak keturunan yang kedua akan bersifat dominan, memakai sifat dominan ini kita buatkan dia seperti papan catur.
kita buat seperti tabel. Nah, di sini ada betina, ini jantannya, sel kelaminnya. Di sini gametnya T besar T kecil, T besar T kecil. Kita lakukan persilangannya. T besar dengan T besar menghasilkan T besar T besar. T besar dengan T kecil menghasilkan T besar T kecil. T kecil T besar menghasilkan T kecil T besar. T kecil menghasilkan T kecil T kecil. Jadi dalam 4 keturunan ini kita temukan 1, 2, 3, 4. Bisa kita lihat siapa yang memiliki T besar dan T kecil T kecil. Nah, jadi kita bisa membuatkan rasio genotipnya. Rasio genotip T besar berbanding T besar T kecil dibanding T kecil T kecil. Hasilnya T besar 1, T besar T kecil 2 dan 3, 2. Kemudian T kecil dapat 1. Lalu bagaimana dengan rasio fenotipnya? Batang tinggi, berapa jumlahnya yang kita lihat di sini? Batang tinggi 1, 2, 3. Ada 3 batang tinggi yang kita temukan, yaitu di kotak 1, 2, dan 3. Batang rendah berada di kotak yang keempat. Jadi ada 4 dari 4 keturunan ini, 3 sifat dominan muncul, 1 sifat rendah muncul. Nah, jadi seperti ini. Inilah yang disebut dengan persilangan monohibrid dominan. Hasil dominan akan lebih banyak munculnya, akan lebih menguasai keturunan. Jadi silahkan dipelajari lagi, diulang kembali kalau masih belum paham dengan materi ini. Dan harus paham juga mengenai istilah-istilah parental, gamet, fenotip, F2, rasio genotip, rasio fenotip. Harus paham ya apa itu tadi. Nah, sekarang silakan dipahami dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.